Ya, Anda kembali bersama kami dalam Economic Update CNBC Indonesia dan masih bersama saya juga di sini Bapak Arief Prasetyo selaku Kepala Bappenas. Pak Arief, kita lanjutkan kembali dialognya. Di segmen pertama tadi begitu ya, begitu banyak prestasi dan juga upaya yang dilakukan oleh Anda. Dimana kalau kita kaitkan juga dengan narasi yang juga beredar di masyarakat terkait rezim impor ini, Pak Arief. Bagaimana juga upaya yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional tentunya untuk mensupport pemerintah dalam meningkatkan tingkat produktivitas pangan kita. Ketahanan pangan, Mas Bram, yang ideal adalah ketahanan pangan berdasar kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Maksudnya begini, angka ketahanan pangan kita bagus, tapi harusnya berdasarkan kemandirian pangan. Jadi nomor satu adalah pemenuhan ketersediaan dari produksi dalam negeri. Jangan kita ketahanan pangannya baik tetapi tergantung dari impor. Itu langkah terakhir gitu, melakukan importasi. Jadi kita harus dukung saudara kita Menteri Pertanian untuk melakukan produksi dalam negeri. Jadi kalau beras bisa nggak produksi dalam negeri? Jagung bisa nggak makan? Telur bisa nggak? Ayam bisa nggak? Cabai bisa nggak? Nah, produk-produk itu kita sudah sufficient. Sebenarnya beras itu juga sufficient. Karena produksinya masih di atas dari konsumsinya. Banyak orang tidak paham bahwa Indonesia itu berasnya itu produksinya di atas kebutuhan. Tetapi di semester pertama itu memang produksinya sekitar 70%. Di semester kedua itu 30%. Ya, sehingga pada saat di semester kedua utamanya nanti bulan September, Oktober, November gitu produksinya di bawah karena memang kita itu masih tergantung pada hujan. Makanya Pak Presiden Jokowi menyiapkan 61 waduk, ribuan embung, ya, maksudnya untuk water trap disimpan, cadangan airnya itu ada, bisa melakukan produksi, ya. Kalau kita lihat waduk Jatiluhur misalnya, itu bisa cover sampai ke Cimanuk, sampai ke Ciasem, Sukamandi, itu asal terhubung dengan saluran primer, sekunder sampai ke tersier masuk ke persawahan kita, itu tidak akan terganggu. Jadi IP-nya bisa IP 200, IP 300, ya. Jadi ini sangat penting. Terus kenapa harus impor? Karena kita sekarang sudah punya early warning system. Kita sudah bisa memprediksi kalau ada climate change, kalau ada La Nina. Jadi kalau La Nina kita salah, El Nino kita salah, ya. Kita harusnya tidak boleh begitu. Pada saat apapun kondisinya, mau hujan, mau panas, pemerintah harus punya cadangan pangan. Pada saat produksinya hanya par, ya lebih sedikit daripada konsumsi, pemerintah memutuskan mengimpor misalnya 3,6 juta ton. Ya, 3,6 juta ton dari kebutuhan nasional, total nasional sekitar 30 sampai 31 juta ton. Ya. Kenapa? Ya pemerintah harus punya cadangan pangan 10%. Nanti dibilangnya kita suka impor, bukan. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa harga di tingkat petani masih baik. Walaupun kita sudah mengimpor tahun lalu 2 juta, 3 juta, hari ini kita berjalan year to date 2 juta. Dan itu dilakukan karena memang negara harus melakukan. Ya, kalau mengenai mekanisme kemudian bidding nanti bisa dicek di Bulog, ya. Seperti apa mekanismenya, bagaimana. Kalau ada yang memang harus kita perbaiki, ya kita perbaiki bersama gitu ya. Nah ini cadangan pangan pemerintah ini diperlukan. Jadi ke depan kita harus seperti Vietnam. Oke. Jadi Vietnam itu kebutuhannya 21 juta ton, produksinya 26 juta ton. Selisih 5-6 juta untuk ekspor sama cadangan pangan pemerintah. Nah, waktu saya jadi PLT Mentan 19 hari,
ya, saya minta kepada Dirjen Tanaman Pangan produksi minimal 35 juta ton. Caranya gimana? Salah satunya adalah intensifikasi. Intensifikasi itu lahannya sama, tetapi di situ diberikan benih yang bagus, benih unggul, pupuknya nggak boleh telat, ya, dosisnya harus tepat, harus dilakukan soil test di setiap tempat. Jadi satu wilayah dengan wilayah lain atau beda petak belum tentu pupuknya jumlahnya sama, Mas Bram. Ya. Kemudian airnya harus ada, karena padi itu salah satu tanaman yang sangat memerlukan air. Kemudian berikutnya lagi harus ada penyuluhnya. Kemudian obat-obatan tuh, ya, herbisida, fungisida, ya. Itu tadi kita baru bicara intensifikasi. Yeah. Yang satunya lagi namanya ekstensifikasi. Tentunya ini ranahnya kalau produksi lebih banyak di Pak Amran sebagai Menteri Pertanian, karena di sana ada dirjen-dirjen teknis, ya, mulai dari tanaman pangan, hortikultur, kemudian prasarana-sarana pertanian. Ya. Ini saya agak khatam karena pernah jadi Menteri Pertanian 19 hari gitu ya, PLT gitu ya. Sehingga itu harus termasuk BSIP, ya, bagaimana benih tadi punya standarnya itu harus yang seperti apa, ketersediaan benih itu juga penting. Ya, tadi bagian dari ekstensifikasi adalah lahan-lahan mana yang tidak produktif, yang harus kita siapkan menjadi produktif. Ya, kalau Pak Mentan hari ini mungkin ada lahan rawa, ya, kemudian ada food estate, ya, itu namanya ekstensifikasi. Ya, dan itu, ya, salah satu cara kita untuk meningkatkan produksi tadi. Jadi dari 30 juta supaya jadi 32, supaya menjadi 35, nanti supaya jadi 40 juta, itu harus seperti apa. Jangan sampai penggiling padi kita, penggiling padi modern yang sudah ada, ya, kemudian gabahnya shortage. Nanti akan berebut gabah, sehingga penggiling padi yang kecil akan mati. Kenapa? Karena gabahnya berebut. Dan dia pasti secara natural akan kalah, mulai dari pembiayaannya, modal kerja, dan lain-lain. Nah, ini yang harus dijaga. Ya. Saya advice-nya kepada penggiling padi kecil ini, ya, jangan, atau petani, jangan hanya memproduksi GKP, tapi harus GKP, kemudian minimal pecah kulit sampai beras glosor atau yang sudah diproses, gitu ya. Sehingga kesejahteraan petani itu bisa meningkat.